Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama saya sampaikan mohon maaf atas, sebenarnya nggak perlu minta maaf ya, bukan dari Allah ya. Insya Allah doakan mudah-mudahan cepat sehat. Tapi bukan itu sebab keterlambatan. Tadi saya ada majelis dulu sebelum ini di Asy-Syafi'iyah. Jangan foto, jangan video, itu udah pasti. Bukan hanya ketika saya menyampaikan, dari sejak awal datang jangan difoto, jangan video. Al-majalis bil amanah. Majelis itu ada amanahnya. Dan amanah dari saya buat semua yang hadir di majelis saya untuk jangan foto saya, jangan video saya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa ngerjain. Saya nggak suka ada di HP, di kamera teman-teman, saya sukanya ada di hati. Sebab mata bisa lupa siapa yang dia lihat, tapi hati nggak pernah lupa siapa yang dia cinta. Bukan begitu? Sama-sama kita sayangi Kak Ziah beserta seluruh keluarganya, kita doakan semoga selalu dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segenap hajat-hajatnya insyaallah, dimuliakan hidup dunia akhiratnya. Para ustadzah yang banyak menghiasi majelis kita. Di sini ada jimat kita nih, Ustazah Lulu Al-Habsyi, ada Ustazah Umi Maimun Al-Haddad, ada Uminda Umi Nikmah Muhdar, ada Ustazah Syifa Al-Habsyi, ada Ustazah Suud Aidit, Ustazah Khadijah bin Abu Bakar, ada Ustazah Al-Atas ya. Saya kan selalu ingatnya Ustazah Khadijah bin Abu Bakar Salim. Alatas Ustazah ya. Ustazah Azimah Al-Muhdar, para ustazah yang lain, segenap hubabah, segenap ustazah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, kita doakan semoga semuanya biar pada sehat, panjang umur, dalam keberkahan insyaallah. Dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau semuanya konsentrasi, kalau semuanya dengerin, nanti suara saya yang agak apa nih, jadi lebih enak didengar ya, jadi mudah-mudahan tidak mengganggu apa yang ingin saya sampaikan. Ada Anas bin Malik bercerita, kata Anas ada 3 waktu yang akan menjadi waktu paling berkesan dalam kehidupan saya. Waktu yang pertama, saat pertama kali lihat Nabi Muhammad SAW.
Ini teman-teman, semoga juga jadi waktu yang akan selalu kita kenang. Kan saya nggak pernah lihat Nabi Muhammad, Ustazah. Tapi kita selalu punya momen di mana kita merasa dekat sama Nabi Muhammad. Dan kalau kamu merasa waktu itu belum datang, cari dalam hidupmu waktu di mana kamu merasa intim, di mana kamu merasa akrab, di mana kamu merasa dekat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, waktu pertama nih, waktu saya awal kali jumpa sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak apa-apa, mic-nya nggak usah dinaikin segitunya. Walaupun suara saya kecil, insya Allah semua bisa denger ya. Kata Anas, awal kali pertama tuh waktu pertama kali jumpa Nabi Muhammad. Sebelum-sebelumnya tuh Umi masuk Islam. Kata Anas, nama ibunya Sulaim, Uwaisa, salah satu perempuan yang kata Nabi Muhammad min adka nisa'il Madinah, salah satu perempuan tercerdas di kota Madinah. Kenapa dia Nabi Muhammad sebut cerdas? Dia tahu persis apa yang harus dilakukan, apa yang harus disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Orang cerdas tuh bukan berarti yang ngitung paling cepat. Orang cerdas tuh bukan berarti yang menghafal paling lama daya hafalnya gitu, bukan. Akan tetapi orang yang paling cerdas itu orang yang tahu bagaimana berbekal menuju kehidupan yang selanjutnya. Orang yang paling pinter hitung-hitungan, sehingga dia memperhitungkan tingkah lakunya untuk keselamatan masa panjang di akhirat. Itu orang paling cerdas. Mau ngomong kasar sama suami, oh tunggu dulu nih, hitung-hitungan. Ini di akhirat gimana nih? Oh bahaya nih, karena suami pegang kunci surga. Ntar kalau saya ngomel sama dia, saya marah sama dia, takutnya ditelen kuncinya. Bagus hitung-hitungannya gitu. Bagus hitung-hitungannya. Sama anak juga gitu. Tiap kali mau ngomel gitu kan, tunggu dulu nih. Ini anak siapa nih? Ini anak lanjutan saya, kalau saya meninggal dunia dia yang nerusin apa yang saya kerjain. Jangan sampai karena saya terus-terusan ngomel, saya terus-terusan marahin dia gak sayang sama saya. Nanti kalau dia gak sayang sama saya, dia gak akan mau buat doain, kirimin pahala ketika saya meninggal dunia. Gitu. Dia ngerti apa yang mesti disampaikan sama setiap orang. Hitung-hitungannya akurat. Bukan hanya dia ngitung masa dunia, tapi sampai dihitung sampai ke akhirat. Jadi Sulaim begitu masuk Islam ngerti bahwa habisnya kehidupan dunia akan ada masa panjang di akhirat. Dia jadi ngerti juga bahwa yang bisa nyelamatin hidup dunia akhirat seseorang bernama Muhammad. Apa yang dia lakukan habis masuk Islam? Tiap hari diceritain sama anak-anaknya tentang siapa Nabi Muhammad. Terutama anaknya Anas bin Malik ini. Nas. Nabi Muhammad katanya gini Nas, Nabi Muhammad katanya gitu Nas. Itu yang saya harapkan terjadi sama ibu-ibu, terutama yang masih pada punya anak yang kecil-kecil. Atau kalau anakmu kecil, anakmu udah gede, banyak diantara ibu-ibu yang hadir nih udah punya cucu. Cucumu mungkin masih kecil-kecil, umuran 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Bu, ceritain tentang Nabi Muhammad. Kenalin tentang Nabi Muhammad. Nggak apa-apa biar dibilang misalnya yang nenek solehah banget dah, ya nggak apa-apa. Ibu nih apaan sih bu, cerita tiap hari tentang Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Apalagi bulan-bulan maulid kayak gini, tiap dengar satu cerita, ceritain lagi gitu. Itu penting, kayak nggak penting padahal penting.
Kita kan suka banget tuh cerita tentang apa yang sedang terjadi di dunia, gitu kan? Apa yang sedang terjadi sama orang-orang dunia. Nah, bentaran lagi pemilihan presiden, gitu suka cerita. Siapa aja calon-calonnya, ya kan? Kita suka cerita. Dulu waktu awal kali ibu milih presiden, kenapa dah tiap yang ibu pilih kagak kepilih? Itu kita suka cerita gitu kan sama anak-anak kita. Cuman alhamdulillah nak, waktu pemilihan gubernur yang calonnya yang satu non muslim, alhamdulillah yang kepilih yang Islam. Kan begitu ya? Teman-teman sekalian, kita suka cerita hal-hal apa yang terjadi di atas muka bumi ini kepada anak-anak kita. Gimana kalau mulai sekarang kita ganti ceritanya sama anak kita, sama cucu kita ceritain Nabi Muhammad. Biarin anak kita pernah lihat ibunya menangis, ditanyain, mama kenapa nangis? Mama kangen sama Nabi Muhammad. Emang Nabi Muhammad siapa sih, Ma? Nabi Muhammad nak, yang nyelamatin kita di dunia, yang nyelamatin kita di akhirat. Nabi Muhammad nak, orang yang gak akan pernah ninggalin kita meski sesiapapun meninggalkan kita. Gitu. Biar anak kita pada kenal sama Nabi Muhammad. Sama kayak Anas kenal cinta sama Nabi Muhammad sebelum ketemu Nabi Muhammad. Kita juga gitu harapannya. Ceritain tentang Nabi Muhammad. Ajakin anak-anak buat sholawatan. Jangan kamu pikir anak gak ngerti, Bu. Saya punya cucu-cucu ponakan dari sejak kecil-kecil. Kalau misalnya jatuh sakit, kita bilangin, ayo sekarang baca Allahumma sholli ala Sayyidina Sidina. Diajarin bersolawat. Kita bilang, ya Allah sembuhkan saya berkat Nabi Muhammad. Ajarin anak buat kenal sama Nabi Muhammad dari usia dini. Ajarkan anak kenal sama Allah, bahwa sakitnya dari Allah, sembuhnya dari Allah, dan cepat dikasih kesembuhan dengan berkatnya kekasih Allah Nabi Muhammad. Gitu. Jangan kalau dia jatuh, dia sakit, kita bilang udah nggak sakit gitu doang, nangis, udah. Ngajarin apa kamu sama anak-anak? Biarkan anak kenal merasa sakit. Biarin anak kenal sama terluka, biarin gak apa-apa. Dia hanya perlu kamu kenalin bahwa yang ngasih sakit Allah, yang ngasih sembuh Allah, dan sangat mungkin untuk bisa diberi segera kesembuhan dengan berkatnya kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad. Gitu. Sama kayak Sulaim, terus ceritain tentang Nabi Muhammad pada Anas. Anas jatuh cinta sama Nabi Muhammad sebelum ketemu, 10 tahun umurnya. Ketika dengar Nabi Muhammad akan datang ke Madinah. Masuk Islamnya ibunya dari 2 tahun sebelumnya. Dari umur Anas 8 tahun terus tuh, Nas Nabi katanya gini, Nas Nabi katanya cakep banget loh, Nas Nabi, terus gitu. Ya Bu, hasilkan Anas yang berikutnya. Mari lahirkan Anas yang berikutnya. Usia 10 tahun cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Saya suka sedih ngelihat anak-anak kita cintanya sama aktor Korea. Sedih.
Anak-anak remaja kita tuh yang laki-laki senengnya sama pemain bola, apal nomor kaosnya, apa lahirnya di mana, orang apa. Bahkan sampai tahu udah punya anak tapi belum beristri. Kehidupan macam apa yang kamu harapkan untuk seorang anak yang mengidolakan seseorang punya anak nggak punya istri? Apa yang kamu harapkan, teman-teman? Ya gimana ya Ustazah, emang udah zamannya. Kamu jadilah arus, saudariku sekalian, para ibu, para nenek, jadilah arus yang bisa menyeret anak-anakmu kepada mencintai yang semestinya dicinta. Belajar dari Sulaim. Sehingga Anas setiap hari dimasukin di pikirannya, nas Nabi Muhammad, nas Nabi Muhammad, nas cinta. Ketika denger Nabi Muhammad akan datang, waduh, Anas udah deh tiap hari barengan sama temen-temennya latihan. Latihan apa? Latihan senandung yang akan dibacakan ketika Nabi Muhammad datang. Jadi jangan kamu kira yang namanya baca Tola al-Badru segala macam nggak punya makna. Besar banget maknanya. Nyambungin rasa, nyambungin hati. Jangan kamu kira hadir di majelis-majelis maulid, datang, dengerin, kalau dapat makan alhamdulillah. Enggak, ya udah. Atau sekedar urusan siapa duduk di depan, siapa duduk tengah, siapa duduk di belakang, siapa jadi tamu VIP, siapa nggak jadi tamu VIP. Nggak urusan begituan doang. Nggak sekedar urusan kamu baca sholawat-sholawat yang ada di situ keluar begitu saja, bukan, teman-teman. Ini tentang hatimu tersambungkan dengan siapa. Ini tentang hatimu jatuh cintanya sama siapa. Ini bahkan tentang hatimu, posisi terbanyak dalam hatimu ditempati siapa. Ini tentang Nabi Muhammad. Ini tentang Nabi Muhammad. Saudariku sekalian, saya bahkan berharap bukan hanya untuk hatimu, tapi untuk hati anak-anakmu, untuk hati cucu-cucumu. Biar pada jadi kayak Anas semuanya nih. Cinta sama Nabi sebelum jumpa. Mirip kan sama kita. Kita belum pernah jumpa, tapi hati kita bisa secinta itu sama Nabi Muhammad. Dia apalin Tola al-Badru alaina, latihan barengan sama teman-temannya pada sebaya tuh, 11, 12, 9 tahun rame-rame. Nungguin Nabi bukan sejam 2 jam. Nungguin Nabi berhari-hari, lebih dari seminggu, teman-teman. Nabi itu berangkat hijrah akhir Safar, nyampenya di awal-awal atau 2 minggu kemudian ya, dari hari Senin. Jadi Nabi berangkat Senin di bulan Safar, nyampenya juga Senin di bulan Rabiul Awal. Kok bisa lama? Iya lama. 3 hari sembunyi di Gua Tur. Habis itu jalan lagi, nyampe di Kuba. Nabi Muhammad sempat bangun Kuba. Jadi Masjid Kuba itu masjid pertama yang dibangun sama baginda kita Nabi besar Muhammad. Kepada Masjid Kuba turun firman Allah, la masjidun ussisa alat taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid Kuba. Nabi bahkan melaksanakan sholat Jumat pertama kali di Masjid Kuba tersebut. Habisnya itu baru Nabi Muhammad berangkat, nyampe di Madinah pada hari Senin. Nah, orang-orang di Madinah tuh teman-teman saya sekalian nungguin Nabi. Dari denger Nabi Muhammad berangkat, itu kalau langsung jalan tuh ya
sehari 2 hari udah nyampe. Termasuk Anas, pagi-pagi tuh udah mandi cakep-cakep jalan di pinggiran kota Madinah. Oh, orang-orang Madinah tuh udah pada ngecat rumah, udah pada rapi-rapiin rumah tiap hari. Tahu Nabi Muhammad belum ada rumah, sehingga mereka mempersiapkan, dibersih-bersihin, dirapi-rapiin rumah mereka yang itu dan juga rumah mereka yang sini. Kita juga bisa melakukannya, siapin rumah yang pantas buat didatengin Nabi Muhammad. Pastiin di rumah-rumah kita tuh nggak ada kalimat-kalimat kotor. Pastiin di rumah tuh nggak ada kata-kata kasar. Asli teman-teman, rumah yang biasa ada kalimat kasar dari istri ke suami, suami ke istri, ibu ke anak, anak ke orang tua, misalnya gitu, nggak pantas didatengin sama Nabi Muhammad. Rumah yang ada banyak maksiat-maksiat di dalam rumah tersebut nggak pantas didatengin Nabi Muhammad. Kita minta sama Allah sambil kita belajar juga untuk berusaha semoga di rumah-rumah kita Nabi Muhammad berkenan untuk tinggal di dalamnya. Pastiin di rumah kita nggak ada sholat yang tertinggal. Pastikan di rumah kita diawali dengan salam, keluar dengan doa. Pastikan di rumah kita ada kasih sayang. Nabi Muhammad seneng, biar Nabi Muhammad betah ada di rumah kita. Pastikan di rumah kita ada zikir, di rumah kita ada sholawat, di rumah kita ada sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah-rumah kita pantas disinggahi oleh Nabi Muhammad. Dan yang terutamanya rumah yang di sini nih, rumah yang di sini. Hatimu adalah rumah. Apakah pantas Nabi Muhammad bertahta di sana? Coba lihatin. Ada kebencian dalam hatimu, Nabi nggak pantas ada di sana. Apalagi kebencian sama orang Islam. Apalagi kebencian sama umat Nabi Muhammad. 1 orang, 2 orang kamu benci banget gitu dalam hatimu, Nabi Muhammad nggak pantas ada di sana. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad tuh sayang sama umatnya. Nah, di hatimu ada benci sama umatnya, kan nggak pas, nggak pas. Jadi kalau ada yang nanya sama saya, Ustazah saya kok nggak bisa ya cinta sama Nabi Muhammad, liatin hati kamu ada benci nggak sama umat Nabi Muhammad? Sama saudara sendiri rebutan warisan, nggak mau sapaan, sama mertua, sama ipar, nggak akuran. Ini kalau yang modelannya kayak begini nih, gimana hatimu mau pantas ada Nabi Muhammad? Nabi baru mau masuk aja udah nggak jadi lah, dibenci sama umat saya, padahal saya sayang sama umat saya. Nggak jadi masuk nabinya. Teman-teman saya sekalian, Anas ngafalin, Anas rapi-rapi siap-siap. Sulaim juga kayak begitu barengan sama ibu-ibu yang lain. Sampai teman-teman, ini saya ceritain ya, lagu Tola Al-Badru itu yang nyiptain perempuan. Kurang apa coba? Saya rasa lagu yang paling terkenal dari zaman Nabi sampai sekarang. Siapa orang gak hafal Tola Al-Badru? Itu yang nyiptain perempuan, namanya Syaimah. So ikut sekalian saya muliakan. Dan itu kita bisa ngelihatnya sebagai emansipasi wanita kalau kamu mau menganggapnya begitu. Islam nih kurang apa sama urusan memuliakan perempuan. Sampai lagu yang dipakai buat menyambut Nabi Muhammad diciptakan oleh seorang perempuan. Perempuan penyair kan keren banget tuh. Luar biasa. Saudaraku sekalian saya muliakan. Jadi perempuan, jadi ulama oke. Jadi penyair oke. Yang pasti siapapun kamu jadilah pecinta. Pecinta Nabi Muhammad.
diapalin. Syaima ngajarin perempuan-perempuan, mereka ngajarin laki-laki, anak-anak semuanya. Sampai Anas cerita, nih, waktu yang selalu akan saya kenang. Tiap saya sedih saya ingat itu aja. Tiap saya sedih saya ingat momen itu tuh. Udah tuh hilang semua sedih saya, kata Anas. Kapan? Saat pertama kali mata saya memandang Nabi Muhammad. Berhari-hari nungguin. Jadi kalau kita nunggu maulid datang dari pagi nggak ada apa-apanya. Kalau kita datang ke Madinah nungguin untuk bisa masuk ke antrian berziarah ke makam Nabi Muhammad berjam-jam, nggak ada apa-apanya. Sahabat Nabi dulu nungguin Nabi berhari-hari, teman-teman. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, asal jaga hati, jaga rasa sama Nabi Muhammad. Sampailah kemudian ketika mereka udah hampir bubar tuh siang itu, terus kemudian ada yang teriak, innahu ja', innahu ja', Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad datang. Yang bubar balik lagi. Anas lari-lari barengan sama temen-temennya. Orang laki-laki pada jalan semuanya cepet-cepet, pengen biar yang terdepan menyambut Nabi besar Muhammad. Perempuan-perempuan rombongan belum turut ain hijab waktu itu, jadi mereka juga barengan juga. Mereka bergelombol, perempuan-perempuan, laki-laki, laki-laki. Sebelum turun ayat hijab aja, itu orang tuh ngerti kalau perempuan tuh mesti kumpul sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Itu tuh naluri. Makanya kalau kamu sampai sebagai perempuan demenannya kumpulnya sama laki-laki, perlu dipertanyakan nalurimu. Sampai kemudian udah pada nyambut semuanya tuh di depan. Anas nyelip tuh di antara laki-laki diselip sampai di barisan depan. Anas nungguin mana dia nih. Ingat ucapan ibunya, Nas, Nabi Muhammad tuh senyumnya katanya paling manis, Nas. Nas, Nabi Muhammad tuh Nas katanya, Nas hidungnya kayak Alif, Nas, kecil mancung, cakep banget tuh Nas ya, palingan ya Nas ya. Terekam dalam memori anak saudariku sekalian. Anas nungguin mana dia nabinya. Sampai Nabi Muhammad masuk, 2 unta, yang satu Nabi, yang satu Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tahu nih orang Madinah banyak yang belum kenal Nabi, jangan sampai ntar dikirain saya. Pikirnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar melepas ridanya, dipakaikan, ditutupkan ke badan Nabi Muhammad sesaat sebelum masuk gerbang kota Madinah. Begitu masuk gerbangnya, nabinya udah kayak pengantin, dibuka tudungnya. Semua orang langsung ngeliat wajah Nabi Muhammad, mereka langsung tahu bahwa inilah yang Nabi Muhammad. Begitu ngeliat, kata Anas, saya nggak mau ngedip, takut kalau ngedip nabinya hilang. Lihatin Nabi Muhammad. Anas senyum nggak berasa, Anas nangis nggak berasa. Orang tuh kalau bahagia begitu. Orang tuh kalau seneng begitu. Saudariku sekalian saya muliakan, lihatin Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ini dia orangnya. Ini dia orangnya. Bisa seseneng itu Anas ketika lihat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ibunya sudah menanamkan cinta di hatinya. Bu, yang pinter-pinter nanam cinta, yang pinter-pinter nanam cinta. Dan nanam, Bu, nggak gampang. Sebab yang kita tanam tuh pohon cinta, bukan tauge. Kalau tauge kamu tanam sekarang, besok udah bisa kamu petik. Tapi yang kita tanam ini pohon cinta, pohon melama. Saya orang Indramayu, tahu berapa lama nanam pohon mangga.
sampai bisa berbuah dan bisa dinikmati buahnya. Gitu. Ustazah, saya tuh udah ajarin anak saya ustazah, tapi anak saya kok terus begitu aja. Kok nggak cinta-cinta ya ustazah sama Nabi Muhammad? Ya nanem bu, lama waktunya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Anas secinta itu sama Nabi Muhammad. Tabi'in nanya, wahai Anas, apa yang kamu rasa? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang terbesit di hatimu ketika kamu memandang wajah Nabi Muhammad? Didengerin nih, dengerin. Biar kamu ngerti kisah para pecinta. Biar kamu paham orang tuh kalau cinta sama Nabi tuh kayak gimana rasanya. Belajar cinta dari para sahabat. Biar naik kelas. Katanya Anas bin Malik, saya waktu pertama kali ngelihat Nabi Muhammad, yang terpikir dalam pikiran saya, hati saya adalah saya dengannya tak ingin berpisah. Saya dengannya tak ingin terpisah. Siapa di antara kita yang punya rasa kayak begitu sama Nabi Muhammad? Siapa di antara kita yang bisa melahirkan anak-anak dengan rasa seperti itu dengan Nabi Muhammad? Bu, kalau kamu bilang sama anakmu, mama gak pernah pengen jauh dari kamu nak, biasa. Kalau kamu dengar anakmu bilang, saya nggak mau jauh dari mama, biasa. Maaf bu, maaf, saya harus katakan, orang kafir di atas muka bumi juga gitu, nggak pada mau pisah sama anaknya, anak nggak pada mau pisah sama ibunya, biasa aja itu mah. Tapi kalau kamu dengar anakmu bilang, mah saya nggak mau jauh dari Nabi Muhammad, aku acungkan jempol untukmu bu, kamu telah berhasil menjadi seorang ibu. Kamu berhasil menjadi seorang ibu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Ibunda Anas berhasil melahirkan anak seperti Anas. Harapannya begitu besar kepada anaknya. Makanya nama Nabi disebut min adka nisa'il Madinah. Salah satu perempuan Madinah paling cerdas, gitu tuh masalahnya. Berhasil melahirkan anak dengan berhasil menanamkan cinta di hati anak dengan level yang setinggi itu. Saya dengannya tak ingin terpisah. Ya Allah, jangan pernah pisahkan aku darinya. Jadi harapan dan jadi doa, Allah ijabah. Anas akhirnya jadi pelayan Nabi Muhammad, tinggal di rumah Nabi Muhammad, nyuciin baju Nabi Muhammad, mencium aroma Nabi Muhammad, menghabiskan sisa makan Nabi Muhammad. Anas seneng, ibunya seneng, semuanya seneng, nabinya juga seneng. Khidmah Anas di rumah Nabi Muhammad 10 tahun dari Nabi Muhammad datang sampai Nabi Muhammad wafat, benar-benar tidak terpisahkan Anas dari Nabi Muhammad. Tahu apa yang dibilang Anas? Anas bilang begini nih, khadamtu Rasul 10 sinin wa ma khadamtu innama huwa yakhtumuni. Saya berkhidmah kepada Nabi Muhammad, saya layani Nabi Muhammad 10 tahun. Saya jadi khadim Nabi Muhammad 10 tahun. Tapi sejatinya bukan saya yang melayani Nabi Muhammad, melainkan 10 tahun itu Nabi Muhammadlah yang justru melayani saya.
Segala sesuatu Nabi Muhammad ajarkan pada saya. Nabi Muhammad ngajarin saya, Nabi Muhammad doain saya, Nabi Muhammad sayangin saya. Bukan saya yang khidmah sama Nabi, Nabi yang khidmah sama saya. Dari sini juga kita bisa tahu, pecinta tuh nggak pernah merasa berkorban. Pecinta tuh nggak pernah merasa berjuang. Anas nyapu, Anas ngepel, Anas cuci baju Nabi, Anas cuci piring Nabi, Anas disuruh Nabi, Anas kerjain semuanya. Tapi pernahkah Anas merasa saya sudah berkorban, saya sudah berkhidmah kepada Nabi 10 tahun dengan segala perjuangan saya? Nggak pernah Anas ngerasa gitu. Anas ngerasanya justru Nabi yang khidmah sama saya. Pecinta nggak pernah merasa berkorban. Jadi kalau kamu bilang, saya bikin majelis maulid, saya keluarin dana sekian, saya berkorban, saya berjuang, kamu bukan pecinta. Kamu bukan pecinta. Saya datang dari jam sekian, saya nungguin, saya ini, saya itu. Kamu bukan pecinta. Pecinta menikmati setiap rasa. Pecinta menikmati setiap waktu yang berlalu dalam cinta. Saudariku sekalian yang saya muliakan, pecinta menikmati setiap rasa. Jangan ngaku pecinta kalau kamu masih merasa berjasa. Itu saya tuh yang bikin itu saya tuh yang bikin itu. Kamu bukan pecinta, kamu pedagang. Pedagang itu bicaranya untung rugi, tapi pecinta hanya akan bicara tentang rasa. Mari belajar jadi pecinta. Dari seorang anak yang bersama dengan Nabi 10 tahun, dari usia 10 hingga 20 tahun. Teman-teman saya sekalian, semuanya tuh, Anasnya, Sulaimnya, sampai ke suami barunya Sulaim. Sulaim tuh janda, habis kenal sama Nabi Muhammad nggak mikir mau buat kawin lagi, nggak ada ceritanya. Oh enggak, saya jadikan diri saya buat Nabi Muhammad, cukup saya nggak perlu cinta siapapun. Saya udah punya Nabi Muhammad, dan nggak perlu cinta, cukup Nabi Muhammad memenuhi seluruh ruang hati saya. Tapi tiba-tiba Sulaim dilamar sama orang Yahudi kaya. Apa yang dipikirin sama Sulaim? Kalau dia masuk Islam nih, duitnya bisa kepake buat perjuangan Nabi Muhammad. Tetap ujungnya Nabi Muhammad juga. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang dipikirin Nabi Muhammad juga. Akhirnya dia bilang sama Abu Tolha, Bu Tolha, saya tuh udah nggak kepengen nikah lagi, tapi kalau kamu yang datang lamar saya nih, saya berubah pikiran. Saya nggak minta mas kawin apa-apa selain Islammu, wahai Abu Tolha. Abu Tolha berapa hari kemudian bilang, saya masuk Islam, wahai Sulaim. Ini Abu Tolha masuk Islamnya karena cinta kepada Sulaim. Tapi yang didapati Sulaim yang cintanya 100% buat Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Abu Tolha cintanya 100% kepada Nabi Muhammad. Kita jadi istri juga begitu. Kamu tuh nggak usah segitunya cinta suamimu sampai hidung dimancungin, sampai pipi ditarik-tarik. Segitunya cinta sama suami, sampai segala minyak bulus dipakai.
Sampai ada loh, saya pernah dengar, ada ibu-ibu tiap hari baca surat Ar-Rahman. Bagus, cuman biar suaminya tambah sayang. Iya, ngapain? Ente baca surat Ar-Rahman bagus, silahkan. Tiap malam silahkan. Tapi ngapain kamu mau nyari cintanya manusia? Biasa seperti suamimu itu. Bisa apa suami kamu dalam hidupmu? Hah? Bukannya kita harus cinta sama suami, Ustazah? Cinta boleh, silahkan aja. Tapi kalau sampai memenuhi ruang hatimu, sampai bikin yang seharusnya dicinta sampai nggak punya posisi, ya jangan. Yang harus kamu cinta Allah dan kekasih Allah bernama Muhammad. Selanjutnya, cintai suamimu karena Allah, cintai suamimu karena Nabi Muhammad. Bu, saya dulu waktu belum ngerti sih, saya juga gitu deh. Pengen jadi istri solehah, biar hatinya nggak kemana-mana. Abisnya saya ngerti, pengen jadi istri solehah, takut. Mau buat ngomong kasar sama suami takut, mau nyakitin hati suami takut. Kenapa? Takut nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Takut nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Ya saya mikir gitu, Nabi digiring di belakangnya umatnya, yang durhaka sama suami masa pantas ada di situ? Gak pantas. Yang durhaka sama orang tua masa pantas ada di belakang Nabi Muhammad? Gak pantas. Yang tukang utang riba, tukang utang ojol, salah, pinjol. Yang suka utang pinjol, salah dikit napa sih? Maafin aja Bu, lagi batuk. Orang sakit kan suka dimaklumi ya. Yang suka utang pinjol, kamu pikir pantas ada di belakang Nabi Muhammad? Habib Umar bilang, at-tahir la yanzur ilaihi lat-tahir. Yang suci nggak akan dilihat di akhirat kecuali oleh yang suci juga. Ngeri kan? Ngeri. Jadi cintai Allah, cintai Rasulullah. Sisanya cintai semua orang karena Allah, karena Rasulullah. Itu baru benar. Itu baru benar. Akhirnya diterima tuh. Jadi nikah karena Abu Tolhah dinikah. Ini gimana sih ngomongnya belibet nih. Sulaim mau menikah dengan Abu Tolhah karena Nabi. Beneran Abu Tolhahnya jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Cinta luar biasa. Sampai suatu waktu Anas lagi pulang nih ke rumahnya. Kata Sulaim, sini Nas, Mama ribet nih ngelihat rambut kamu nih, poni kamu. Sini. Mama potong aja ya Nas ya rambutnya ya. Kamu nanti Mama bayangin nih, kamu nyuciin piringnya Nabi, kamu ribet mulu sama rambut kamu sama poni kamu. Iya deh mah, potong ya. Iya mah. Dia baru mau potong, kata Abu Tolhah, jangan Sulaim, jangan dipotong. Poninya Anas biarin gitu aja, jangan dipotong. Kenapa gitu Abu Tolhah? Fa inni ra'aitun nabiyyu la'ibu bih. Karena saya kemarinan lihat Nabi Muhammad main-mainin poninya Anas. Saya nggak mau Nabi Muhammad kehilangan kesenangan mainin poninya Anas. Saya kesian sama Anas, kalau abis dipotong poninya nggak dimainin lagi sama Nabi Muhammad. Insya Allah, indah. Saya sekalian, indah hidupmu ketika bersama Nabi Muhammad. Indah rasa hatimu kalau ada Nabi Muhammad di dalam hatimu. Sehingga sekalian saya muliakan, tuh Anas, itu yang pertama kata Anas, waktu ada 3 waktu.
yang sangat berkesan dalam hidup saya. Satu, hari pertama saya ketemu sama Nabi Muhammad. Dua, hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kami semua terguncang ketika Sayyidah Aisyah alaiha ridwanallah berteriak keluar dari rumah. Hari ketika Sayyidah Aisyah berteriak keluar dari rumahnya, ya Anas Rasulullah, semua dari kami kemudian hiruk pikuk mendatangi rumah Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad telah wafat. Nabi Muhammad telah wafat. Sejak itu mendung di hati kami nggak pernah lengser. Sejak itu hujan di dada kami tak pernah reda. Banyak di antara kami tak sanggup tinggal di Madinah karena Madinah hanya akan mengingatkan kami kepadanya. Bilal berangkat ke Irak, Mu'ad bin Jabal berangkat ke Yaman, nabi-nabi sahabat-sahabat yang lain bepergian. Ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah, ada yang ke Mekah, berbagai macam tempat mereka datangi sebab tak sanggup lagi tinggal di Madinah tanpa memandang wajah Nabi Muhammad. Anas salah satu dari yang menetap di Madinah. Kata Anas, tiap ingat hari itu, gak tahan hati ini. Sambil saya menunggu saat yang ketiga, saat pertama, saat jumpa dengan Nabi, saat paling membahagiakan hati. Saat kedua, saat paling sedih kalau ingat hari Nabi Muhammad wafat. Hari kali terakhir saya memandang wajahnya sedangkan beliau telah terbujur di pembaringan. Ingat, kata Anas, saat Sayyidina Abu Bakar membuka wajah Nabi Muhammad, kemudian mencium keningnya, lalu berkata, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau indah, engkau menawan, engkau rupawan hidup dan matimu wahai Rasulullah. Menyadarkan kami yang hari itu bingung, apakah Nabi Muhammad hanya pergi beberapa saat seperti yang disampaikan Umar bin Khattab, ataukah beliau pergi untuk selama-lamanya. Sayyidina Abu Bakar ketika mengucapkan itu, fahamlah kami bahwa Nabi Muhammad sungguh-sungguh telah pergi. Saya menanti saat yang ketiga, kata Anas. Apa itu, Anas? Ini saat yang juga semoga kita semuanya juga dikasih saat ini. Saat yang ketiganya, Anas, semoga kita juga dikasih sama Allah. Karena meskipun beda level, meskipun beda tingkatan, saya merasa apa yang dirasakan Anas dari cinta. Meskipun beda level seperti yang saya sampaikan, tapi saya yakin banyak di antara kita juga merasa hal yang sama yang dirasakan oleh Anas, yaitu cinta. Kata Anas, saya menanti saat yang ketiga, saat saya kembali datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian saya berkata padanya,
La tansa huwaidimaka Unais ya Rasulullah. Jangan lupa saya adalah pelayan kecilmu Anas wahai Rasulullah. Anas bilang beliau akan jumpa Nabi, kemudian akan berkata, saya pelayan kecilmu Anas wahai Rasulullah. Saudariku sekalian, siapin, mumpung masih dikasih kesempatan waktu, siapin. Mau ngomong apa kalau nanti ketemu Nabi Muhammad? Mau ngomong apa kamu kalau nanti ketemu Nabi Muhammad? Rasul saya Halimah yang selalu senang bercerita tentangmu waktu di dunia. Kalau kamu mau ngomong apa, siapin. Kita masing-masing perlu untuk punya satu kata membuat Nabi Muhammad ngeh sama kita, membuat Nabi Muhammad mau melihat kita, membuat Nabi Muhammad berkenan memandang kita. Siapin dari sejak sekarang. Saya Rasul yang tiap hari bersolawat padamu 1000 kali. Mungkin bisa. Saya Rasul yang belajar untuk selalu solehah kepada suami saya. Bisa. Saya Rasul menyantuni anak yatim. Sebab bukankah engkau mengatakan ana abul yatama, saya adalah bapak bagi anak-anak yatim. Saya memberi santunan pada mereka. Bisa. Apapun, siapin. Jangan sampai kita pulang hanya bawa dosa. Kita nggak mungkin bisa ngadep Nabi Muhammad terus bilang saya Rasul yang selalu memandang yang diharamkan Allah sewaktu di dunia. Saya Rasul yang selalu menyia-nyiakan sunnahmu waktu hidup di dunia. Saya Rasul anak durhaka. Gak mungkin. Kamu baru hanya mungkin untuk bisa berhadapan dengan Nabi Muhammad jika kamu adalah seseorang yang punya sesuatu untuk bisa kamu sampaikan, untuk bisa kamu laporkan sebagai sarana pendekatanmu kepada Nabi Muhammad. Ustazah Lulu ngajar dari umur berapa Ustazah? 20 tahun mungkin. Dari umur berapa Ustazah Lulu ngajar? Dari umur 20-an tahun sampai sekarang beliau sudah berumur 93 tahun. 70 tahun masa hidupnya beliau gunakan untuk mengajar agama yang disampaikan Nabi Muhammad. Beliau punya kata untuk beliau sampaikan kepada Nabi Muhammad yang akan sangat mungkin bikin Nabi Muhammad ngeh sama Ustazah Lulu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tinggal kita nih pikirin. Silahkan pulang dari sini masing-masing mikir. Adakah saya sudah punya satu kata untuk saya hadapkan kepada Nabi Muhammad? Semoga semua dari kita diterima. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarramah Ustazah